Mari kita pikir baik-baik. Ayo kita hitung dengan cermat. Ayo kita gunakan hitung-hitungan politik kita secara lebih akurat. Yang harus dihitung sekarang ini adalah seperti ini. Menurut kalian, menurut logika kalian, apa yang lebih ditakutkan sama Pak Jokowi sekarang ini? Menurut kalian, apa yang paling ditakutkan sama mantan Presiden Jokowi sekarang ini? Apakah yang paling ditakutkan itu adalah pemakzulan Gibran? Apakah yang paling ditakutkan itu adalah kalau anaknya, kalau wakil Presiden Gibran, dia dijatuhkan dari jabatannya sebagai orang nomor 2 di Republik ini dan calon pengganti dari Presiden Prabowo? Gimana nih kalau menurut kalian? Ataukah pilihan lainnya? Bisa jadi juga yang paling ditakutkan sama Pak Jokowi adalah kalau ketahuan bahwa misalnya saja ijazahnya dari UGM ternyata hilang atau bahkan benar-benar palsu. Menurut kalian, mana yang isu pemakzulan Gibran sungguh berbahaya bagi Pak Jokowi dan kroni-kroninya. Isu yang dilempar oleh para purnawirawan TNI ini benar-benar berbahaya dan bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ini bom waktu yang bisa menghancurkan dan menamatkan pengaruh politik geng Solo buat selamanya. Alasan dan argumentasi pemakzulan Gibran sangat mudah dicari dan dirancang. Sekarang kita tinggal menunggu pembentukan konstelasi politiknya saja. Tombol peluncur manuver pemakzulan Gibran sudah ada di tangan Presiden Prabowo. Tombolnya sudah dibuatkan oleh para purnawirawan TNI. Dan sekarang Pak Prabowo tinggal menekannya bila dikehendaki. Bila mana dia menghendaki. Kalau Pak Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran, semuanya sudah siap. Alasan dan argumentasi sudah didiskusikan lama dan sudah sangat kuat. Pasukan pendemo buat memberikan tekanan publik bakal mudah dikerahkan. Cukup banyak rakyat yang membenci Gibran dan bisa dikerahkan buat demo berduyun-duyun dan berjilid-jilid di depan Istana Wapres. Yang terpenting, nah ini nih yang terpenting. Yang terpenting adalah posisi partai-partai politik dan para anggota DPR yang sekarang semuanya ada di belakang Pak Prabowo. Kalau instruksi pemakzulan dikeluarkan, partai-partai bakal segera bergerak di DPR buat menggolkan perintah dari istana ini. Makanya nih, karena arahnya sangat tidak jelas. Ini cuma tergantung dari keputusan satu orang saja, dari Pak Prabowo saja. Ini bisa jadi sangat ditentukan oleh suasana hati Pak Prabowo. Maka kita paham bahwa sangat riskan kalau Pak Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya, kalau mereka berani bermain-main, berpolemik dan berperang di isu ini tentang isu pemakzulan Gibran ini. Semakin tuntutan pemakzulan ini dilawan oleh Pak Jokowi, percayalah, isu ini malah nanti bakal semakin membesar juga. Semakin Pak Jokowi dan keluarganya melawan, maka tuntutan pemakzulan bakal semakin menguat dan mengkristal. Tuntutan pemakzulan bakal menjadi semakin nyata. Makanya nih, kita mestinya paham kalau tim komunikasi dan politik Pak Jokowi ini harus mencari isu yang bukan saja bisa mengalihkan perhatian dari rakyat penonton, tapi juga bisa mengalihkan perhatian dan energi dari para penentang Pak Jokowi. Isu ini nggak boleh cuma bisa mengalihkan perhatian barang sejenak, buat kemudian mereka ribut lagi soal isu pemakzulan Gibran. Isu yang dipilih harus cukup menarik, sehingga para hater dari Pak Jokowi jadi lebih bersemangat, mau mengerahkan semua energi buat berperang menghantam Pak Jokowi di medan pertempuran yang baru ini. Jadi, boleh diduga, patut diduga, ini harus jadi bahan analisa kita. Pendukungnya harus legowo salah. Jadi fair, Pak. Kalau memang ini tidak akan menyambung dan tidak akan selesai, Pak. Ini, Pak, adanya emosi saya dengan Bapak nanti antara rebutan WA berperang, kan kayak gitu, Pak.
kita percayakan dengan hukum yang sudah berjalan, bagaimana kan ya, ya. Kalau kita dengan logika, Pak, kita sudah ya tahu, kita itu kan ibaratnya UGM sudah mengatakan ya, dari Baraskrim sudah meneliti dan data-datanya sudah diteliti, ya udah nanti benar apa tidak dijasa hakim pengadilan, Pak. Oke, terima kasih. Monggo dibantah, mau di apa silakan. Host, aku closing host, sambil closing host. Terima kasih host. Oke, makasih. Coba kali. Boleh saya closing ya? Boleh lah. Tapi coba kali. Boleh lah. Gimana? Coba kali. Sawer dulu dong hostnya. Iya. Kirim aja nomor rekening ya, nomor rekening kita ini kelas-kelas rekening. Kok kayak gitu? Bukan naik kok langsung kabur. Ya. Iya. Aku naik kok langsung kabur ya. Kemana sih tadi? Enggak. Saya closing aja. Closing, saya juga mau turun ya. Ya. Jadi begini, gitu, saudara aku. Closing ini. Aduh Banteng, kau bagi kesempatan aku ngomong Banteng. Aduh. Jadi begini ya saudara Ariwowo ya. Apa ini Ariwowo namanya ya? Begini saudara, dari kalimat Anda aja kami sudah memahami Anda itu kemana. Tapi begini ya, perlu Anda pahami, kita tidak lagi berbicara tentang pendukung A, pendukung B ya. Tapi kita ini berbicara sebagai anak bangsa, sebagai rakyat. Katakanlah sudah ada statementnya dari UGM. Oke. Katakanlah sudah ada penjelasan dari Baraskrim. Oke. Untuk mengatakan itu benar, asli atau palsu, bagaimana caranya? Kalau bukan ada pembanding. Kan begitu logikanya kalau kita sebagai rakyat ini. Saya tidak berbicara masalah segi hukum ya. Oke lah kalau segi hukum saya buta, tapi saya punya hak juga untuk bernarasi sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia. KTP saya jelas, orang Indonesia. Kan begitu Bang Ari. Nah untuk kalau kita berbicara, aduh kenapa dabling pula sih Bang Japra, mati dulu mic kau itu Bang Japra. Aduh ribet amat Bang Japra ini, jangan-jangan headset ini agak 5.000 ini. Nah jadi begini saudara Arya, bagaimana kita itu mau bisa mengatakan bahwa itu asli atau palsu? Apakah Anda itu berpatokan kepada statement? Kalau statement misalnya statement saya, apakah itu langsung Anda percayai? Kalau memang yang diperkarakan misalnya ikan buntal ataupun KTP saya ataupun STNK mobil saya, apakah statement saya itu Anda harus percayai bahwa misalnya nih, katakanlah Bang Japra berstatement bahwa ini STNK mobil Bang Yuas itu menurut kata saya, udah kami cek identik asli misalnya. Apakah statement harus begitu aja? Terus sudah dikatakan, oh ya asli. Ya nggak begitu juga dong Bang Ari. Harusnya kan ada pembandingnya. Nah pembandingnya itu seperti apa? Nah pembanding itu ayolah kita cari orang yang betul-betul independen untuk mengecek STNK saya ini asli apa palsu. Kan logikanya kan seperti itu. Kalau Anda cuma berpatokan statement, anak kecil aja bisa bos. Oke, kalau kita berpatokan seperti itu, nanti dulu Bang Ari, belum selesai saya ini. Coba kalau Bang Ari mau kebelet mau bantah, ya udah silakan, saya kasih waktu 2 detik ya, silakan. 2 detik habis lah. Gini Pak, ya. Pak, ya kita sama-sama warga Indonesia, KTP pun sama. Oke, Bapak mau melihat Bu Banding, mau melihat yang asli, nanti di jasa hakim yang menentukan Pak. Jangan ini buru-buru, ini pun belum 3 bulan Pak. Ya, bukan itu yang saya maksud Pak. Bukan itu yang saya maksud Pak. Anda tadi berbicara statement yang sudah dilontarkan sama UGM, statement yang dilontarkan oleh Baraskrim mengatakan bahwa itu identik asli, ya kan? Apakah kita sebagai rakyatnya begitu saja mengatakan, oh asli, udah ada pernyataan UGM, udah ada pernyataan dari Baraskrim. Yang saya maksud itu, kalau kita mau betul-betul real di sini, harusnya ada pembanding, Pak. Paham nggak di sini Anda? Oke. Bapak bilang pembanding.
Ya. Terus Bapak sudah percayakan kepada pengacara yang namanya Tompel, kan? Siapa lagi Bapak harus Tompel itu, Pak? percaya Saya dengan nggak tahu itu Tompel. Ya, nanti karena Kosin. Tompel itu Kosin. ya, Bapak harus percaya dengan Tompel. Tompel kan sebagai pengacara mungkin ada satu lagi. Kan bukan namanya siapa Tompel, Pak, namanya itu. Ya, saya Sarkas namanya itu. asli nggak paham. Namanya Itu Kosin. yang ibaratnya Namanya ada Kosin, Pak tompelnya Ari. itu. Namanya Kosin, Jangan Pak. begitu Sama bilang dong. Tompel, sama bilang Tompel, nanti sama diringkus. Nangis sama Jangan nggak boleh begitu dong. Kalau nama orang itu nggak boleh Anda seperti itu. Oke, Nah, nanti, karena gini kalau dibilang Tompel, hostnya Ketawa paham gue. nggak ini? Oke, saya namanya Oh, nggak mau cari paham. termul di Intinya mana ada lagi? pengacara, ya ada Panggil termul nggak pengacara apa-apa, yang panggil tompel nggak dipercayai boleh. Kan oleh kampret ya, Roy Pak, ini orang Suryo. orang. Kan kayak gitu Pak Nusa. Nanti Anda pun harus percaya dengan pengacara yang didampingi oleh Roy Suryo, kan kayak gitu. Ya nanti tunggu di pengadilan aja. Wong ini kan belum di Oke pengadilan. Pak, saya juga mau turun Pak ya. Tapi Nah, saya kok akan nggak boleh turun cerdaskan dulu kepada Bapak. karena host mau nanya ini. Jangan turun Bentar, dulu. bentar host. Host harus adil di sini host. Saya ini Adil. lagi berdebat sama Bang Ari ini ya. Iya. Bang, Anda ini kalau saya perhatikan kalian ini ya, ada statement UGM, ada statementnya dari Baris Krim, udah wah saya sangat puas bahwa itu betul-betul asli. Terus ada lagi pernyataan kali ini selalu mengatakan siapa yang menuduh dia akan membuktikan. Oke, kita termol sepakat ya gitulah, termol ya gitulah, Pak Imas. Termol ya Oke. gitulah. Namanya. Oke, Ini, saya Pak. sepakat dengan pernyataan itu. Misalnya Bang, misalnya nih Bang Ari, ini coba saya tanya sedikit. Saya ini orang awam Bang Ari, saya tidak mengerti hukum. Cuma saya memakai logika akal aja. Misalnya, yang menuduh adalah yang membuktikan. Oke, katakanlah Risbon CS itu membuktikan barang yang ditemukan sama mereka itu di pengadilan. Misalnya, kalau sudah di pengadilan. Nah, terus pengadilan apa itu dari kuasa hukumnya pihak Pak Jokowi ya misalnya mengatakan bahwa itu salah. Nah, untuk membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Risbon CS itu salah, apa yang harus dilakukan? Berarti harus ada pembandingnya. Dalam arti pembandingnya, ya udah dong, hadirkan yang aslinya. Kalau memang itu menurut kalian salah, yang kami uji itu. Logika kan begitu Bang Ari, secara logikanya. Betul nggak Bang? Masalahnya Bang Ari ini nggak punya logika, Bang Yuas. Aduh, Bang Yuas masih nggak paham saya aja dari salah tadi. berarti, Tahan dulu. Oh, dari Saya tadi nggak ngoceh-ngoceh. paham aja. Host, Kan tadi kenapa pula oke, kamu undang saya- orang nggak saya- punya oke, nggak punya saya logika jawab, host. gimana host? orang aku Ya, aja host. logika Ya, host. recehan Oke, aja, saya logika Ya, punya. Bang dasar Arfan, aja nggak Bang Arfan, ya. paham. Ini banyak ngantri di bawah nih. Sabar ya. Sabar, Ya. saya tak ucapkan satu lagi. Saya turuti Anda seandainya Pak Jokowi itu nanti di pengadilan memang nggak ada bukti asli, saya turuti berarti Pak Jokowi kalah. Ya udah selesai. Kan kayak gitu. Betul, cuma yang saya maksud begini Bang ya udah Ari. selesai. Enak banget, Bukan Pak. gitu, Pak Ari, bukan gitu. Gitu loh. Ya. Nanti dulu Pak. Yang asli, Bang yang Jam, asli, sabar. ya Sabar, bentar Bang Bang Jam. Juas. Udah, Yang enggak gitu. asli, Aku akhirnya ketawa. gitu loh. Sebentar, Bang Kalau Dharma. udah nggak punya Sebentar, Bang dasar, Dharma. ya udah kalah Bentar. gitu aja. Enak aja dia ngomong kayak gitu. Justru nanti itu kayak gini Bang Ari, yang asli itu tidak ada dan tidak bisa dibuktikan, tapi yang menang tetap Jokowi. Itu Bang Ari nanti yang terjadi. Gimana sih? Ya itu Kayak nggak kan hafal aja sama Iyain aja. negara kita. Mas Ari iyain aja, jangan dibantah, iyain aja. itu kan dakwaan kamu. Ya. Bukan Kalau dakwaan begini, Jokowi kan kamu udah kan biasa nggak lakuin kayak gitu. Saudara Ari, sedangkan Maksudnya saudara ada tapi Rismon belum aja. gitu juga saja ya. Saudara Rismon aja Iya, mengatakan ada tapi dia sudah tapi siap belum. ya. Siap ya dia siap di penjara mau berapa tahun pun. Yang penting ya permasalahan ini clear. Dalam arti kalau memang yang dibuktikan oleh Rismon itu misalnya di pengadilan itu salah menurut pengacaranya,
secara logika akal saya harus ada pembandingnya. Dia berani mengatakan salah itu harus ada pembandingnya. Pembandingnya siapa pembandingnya? Ya, yang punya ijazah, hadirkan. Nah, di situ bukannya begitu ucuk-ucuk dihadirkan, oh ini pembandingnya, ini saya punya. Ya tidak seperti itu juga Bang Ari, harus diuji juga. Sama-sama diuji. Nah, harusnya kan seperti itu Bang Ari. Nah, kalau Anda mengatakan kalau misalnya tidak bisa menghadirkan, ya sudah, kalah namanya. Enak aja ente ngomong begitu aja, enak aja. Coba Bang izin bicara, kasih pengertian secara hukum dia itu. Nggak ngerti itu Bang Ari. Bosan sama Yuas terus ngomong. Udah diam kau itu. Udah, giliranku, jangan kalian ambil hak orang untuk berbicara. Ya, nanti sabar dulu Bang Lintang ya. Nah, sabar, saya sambut dulu Billy Joe. Assalamualaikum sama Bang Is. Waalaikumsalam. Ya, tahan dulu ya. Saya ke Bang Banteng dulu. Tahan. Kita masih ada waktu. Aku closing statement boleh, Mas? Sebentar ke Tunggu Bang Japra, tunggu Bang Japra. Tunggu. Nanti habis ini, Bu. Triknya Yuas, triknya Yuas. Ini udah ke trigger. Jadi gini.